Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. Maar als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt. No quiero hablar del árbitro porque después te sanciona, no puedes ser sincero, pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto. Bueno, muchos detalles que dentro de la cancha te das cuenta que te la quiere inclinar. Y te digo otra vez, Van Gaal vende que juega bien al fútbol y metía pelotazo. Estaba con bronca por el pre-partido, porque creo que un técnico como es Van Gaal, con la experiencia que tiene, con los partidos y la batalla que tiene durante a lo largo de su carrera, que hable de la manera que habló, que falte respeto como faltó respeto, creo que no tenía por qué ser así, que no tiene sentido. Es imposible. Así que creo que eso fue, la declaración de Van Gaal para Argentina fue muy buena. Maar als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen en hoe sommige spelers van Argentinië over de scheef gingen en niet bestraft werden. Dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is. Wat bedoelt u dan? Ik bedoel alles mee wat ik zeg. Wat bedoelt u dan? Ik bedoel alles mee wat ik zeg. Dat Messi wereldkampioen moest worden. Dat denk ik, ja. Dat Messi wereldkampioen moest worden. Dat denk ik, ja. Hari ini mesti berhenti, dan itu adalah tanggal 5 September pada hari ini. Saya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu. Saya meminta maaf Bapak Ibu atas 10 tahun yang barangkali saya tidak terlalu sempurna buat Anda. Selasa 5 September, ribuan warga ramaikan area kantor Gubernur Jawa Tengah. Ribuan warga tersebut melepas Ganjar yang resmi purna tugas sebagai gubernur pada hari itu. Terima kasih Jawa Tengah digelar sebagai acara perpisahan Ganjar dengan masyarakat Jawa Tengah. Usai sambutan, Ganjar kemudian turun dari panggung untuk menyalami puluhan ribu masyarakat yang hadir dalam acara perpisahan itu. Ia berjalan dari kantor gubernuran sampai ke Bundaran Air Mancur Jalan Pahlawan. Puluhan ribu warga berebut untuk bersalaman dan menyampaikan salam perpisahan. Hari ini mesti berhenti, dan itu adalah tanggal 5 September pada hari ini. Saya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu. Saya meminta maaf Bapak Ibu atas 10 tahun yang barangkali saya tidak terlalu sempurna buat Anda. Kami mohon pamit. Saya hanya ingin dikenang satu saja, bahwa saya kulo sedereke panjenengan, bahwa kita semuanya bersaudara, dan kelak kemudian kita akan berjumpa dalam suasana yang selalu bersemangat, dan kita akan saling melangkahkan kaki bersama. Nuwun sewu menawi wonten kekirangan, matur nuwun sangat. Kulo tresno panjenengan, saya sayang sama Anda, dan I love you full. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Kepri dan Interpol menangkap 88 WNA Cina di Kara Industrial Park, Batam, Selasa, 29 Agustus 2023. WNA Cina itu terlibat dalam jaringan internasional tindak kejahatan pemerasan, modus yang digunakan yakni love scamming. Mereka menjebak target menggunakan video sure, kemudian mereka memerasnya. Dalam penggerebekan tersebut dijelaskan oleh seorang penerjemah bahasa Cina, kalau pelaku awalnya mencari korban dan melakukan video call, hubungan asmara menjadi modal utama bagi mereka. Setelah mendapatkan foto-foto korban, kemudian barulah foto korban dikombinasikan dengan badan orang tanpa busana. Di sana muncullah pemerasan yang dilakukan. Pada awalnya tersangka berinteraksi dulu sampai merasa nyaman dan dilakukan pemerasan buka baju dan sebagainya. Kalau misalnya permintaannya tidak dipenuhi, foto-fotonya bisa disebarluaskan. Pada awalnya tersangka berinteraksi dulu sampai merasa nyaman dan dilakukan pemerasan buka baju dan sebagainya. Kalau misalnya permintaannya tidak dipenuhi, foto-fotonya bisa disebarluaskan. Di mana itu hanya untuk takut-takuti korbannya, tegas penerjemah dalam penggerebekan tersebut. Foto-foto tanpa busana tersebut dijadikan senjata oleh pelaku untuk melakukan pemerasan. Hanya saja, dari pengakuan pelaku semua korbannya adalah warga negara Cina. Udah owner dah tuh. Maaf ya. TKP yang ada di Batam Sepuluh, semalam kita telah mendapatkan TKP baru. Setelah kita mendapatkan mereka ada dapur, ada tempat tinggal, ada tempat kerja, dan sebagainya. Tapi seluruh peralatan itu halo. Masih coba
800? Iya. Coba kamu hitung deh. Ini Berapa? 1 juta. Hah? Ya udah nggak apa-apa. Enggak, aku minjem 800. Nggak ada. Nggak usah minjem, nggak usah minjem. Itu kamu aku kasih aja. Aku kemarin udah minjem kamu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah nanti kamu takut kurang gitu. Kalau seandainya kurang nanti malah bingung. Wah nanti kamu kalau seandainya ini, maksudnya masih butuh uang lagi untuk bayar pengobatannya. Kalau seandainya belum bisa balik atau gimana, kamu hubungin aku lagi aja. Ya, udah nggak usah segan-segan. Nggak apa-apa kok. Terus ini juga tadi aku beli ini nih, apa? Dimsum buat kamu nih, sama adik kamu nih. Kamu baik banget. Hah? Baik banget. Ya baik lah, namanya ada maunya. Aku udah nolak kamu. Sebenarnya aku tuh nggak enak gitu. Hah? Terus aku minta bantuin ke kamu lagi. Nggak apa-apa lah, namanya juga perasaan kan nggak bisa dipaksain gitu kan. Cuman kan nggak bisa dong perasaan dimain-mainin kayak gitu. Enggak lah, kamu nggak mainin, nggak apa-apa. Kamu itu nggak ada perasaan sama aku nggak apa-apa. Yang penting kan aku punya perasaan sama kamu. Karena kan cinta itu kan nggak harus ini juga, nggak harus kamu balas juga lah perasaan aku gitu kan. Tenang aja. Aku ketemu kamu aja udah seneng kok ini. Aku udah nggak enak banget sama kamu, soalnya setiap ada keperluan pasti aku bakalan hubungin kamu gitu. Karena bingung mau sama siapa lagi soalnya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Kalau emang kamu emang butuhnya cuman itu aja. Enggak, aku mau nanya ke kamu kenapa sih kok masih mau bantuin aku? Kan aku udah nggak mau sama kamu, terus kamu masih mau bantuin aku. Ya nggak apa-apa gitu kan. Kan aku punya perasaan sama kamu kan. Karena Kamu mau kayak gini terus? Hah? Kamu Nggak apa-apa lah, tenang aja sih. Kan aku udah pernah bilang sama kamu. Kamu nggak suka sama aku nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan putusin hubungan ini gitu kan. Aku pernah ngomong begitu kan sama kamu. Kalau aku perasaan aku ke kamu itu nggak berubah gitu, tetap aja sama kayak yang dulu gitu kan. aku ngerasa bersalah banget sih sama kamu karena aku kalau minta ketemu kamu kalau lagi ada waktunya aja gitu. Ya nggak apa-apa sih, udahlah nggak apa-apa, tenang aja. Tapi aku nggak enak banget. Udah nggak usah dipikirin, tenang aja, aku enak kok. Ya udahlah, mungkin kamu udah ditungguin sama adiknya kan juga mau beli obat kan. Aku pamit ya, mungkin sampai di sini aja pertemuan kita hari ini ya. Ya udah, salaman dulu. Mudah-mudahan lekas sembuh ya. Aku doain mudah-mudahan lekas sembuh. Kamu hati-hati di sini. Pokoknya kalau ada butuh apa-apa, kamu hubungin aku aja, ya. Gak usah segan ya. Ya udah, dah. Ya. Oke guys. Dia udah pergi. Gak apa-apa lah guys ya. Namanya perasaan gak bisa dipaksain. Sedih juga sih gue. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim berencana menghapus skripsi bagi mahasiswa S1 dan D4. Nantinya, sebagai pengganti tugas akhir, mahasiswa bisa melakukan banyak cara seperti membuat proyek. Aturan penghapusan ini tertuang dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Berbentuk macam-macam, bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya. Ya, tidak hanya skripsi, tesis atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis, disertasi, tapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi. Ya. Mantan CEO Gojek itu menyebut setiap kepala prodi punya kemerdekaan dalam menentukan standar capaian kelulusan mahasiswa mereka. Untuk itu, standar terkait capaian lulusan ini tak lagi dijabarkan secara terperinci di Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa S1 dan D4 saja, terobosan Nadiem itu juga menyasar mahasiswa S2 dan S3. Sama seperti mahasiswa S1, mahasiswa dengan gelar lebih tinggi seperti S2 dan S3 juga tak lagi diwajibkan membuat tesis ataupun disertasi seperti yang sudah berlaku selama ini.
mahasiswa S2 dan S3 bisa membuat tugas akhir lain selain tesis ataupun disertasi. Dengan kata lain, mahasiswa tetap wajib membuat tugas akhir, tetapi pada praktiknya tidak hanya berbentuk tesis ataupun disertasi semata. Ada banyak cara lain seperti membuat prototipe, proyek, dan sebagainya. Mahasiswa untuk magister, S2, S3 ini terapan wajib itu wajib diberikan tugas akhir. Jadi buat mereka masih ya wajib tugas akhir, tapi tidak lagi wajib diterbitkan di jurnal. Ya. Nadiem mengaku terobosannya itu cukup radikal karena mengubah sistem yang sudah berjalan selama puluhan tahun lamanya. Namun ia berharap aturan tersebut bisa membuat setiap jurusan atau prodi di perguruan tinggi lebih leluasa untuk menentukan syarat kompetensi lulusan. Sosok oknum pas pampres yang menghabisi nyawa warga bernama Imam Mashkur ternyata pernah menuliskan status berisikan dendam kesumat pada orang-orang yang menyakitinya. Status dendam kesumat itu dituliskan oleh Rizwandi di akun Instagramnya jauh sebelum kasus pembunuhan ini mencuat. Namun demikian, karena kasus ini, status tersebut viral kembali di media sosial dan dihujani komentar pedas oleh netizen pada Senin 29 Agustus. Pada statusnya yang dibuat 5 tahun lalu, sosok kakak Rizwandi Manik mengatakan bahwa dia tidak pernah bosan dengan menjadi orang baik. Namun kata Rizwandi, jangan pernah sekali-kali berbuat jahat kepadanya, karena ketika ia membalas, enggak akan tersisa lagi sisi baiknya. Status tersebut pun dibubuhi dengan gambar seseorang memegang senjata api. Netizen pun seakan bisa melihat perangai Rizwandi karena statusnya tersebut. Sebab kata netizen, apabila orang baik, dia tidak akan membalas hal jahat yang didapatnya. Diketahui warga Aceh Imam Mashkur dilaporkan tewas karena penganiayaan. Keluarga menyebut sebelum ditemukan tewas, Mashkur sempat menghubungi keluarga meminta tolong. Ia mengaku disekap dan membutuhkan 50 juta rupiah agar dilepaskan oleh seseorang. Tidak lama Imam Mashkur ditemukan tewas pada 24 Agustus. Dari kasus tersebut, Pom-Dam Jaya dikabarkan telah menetapkan 3 tersangka terkait kasus dugaan penculikan dan penganiayaan hingga menewaskan Imam. Diduga seorang pelaku merupakan anggota TNI dan berstatus sebagai pas pampres. Selain Praka Rizwandi, ada 2 oknum TNI lainnya yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Mereka yakni Praka HS, yakni anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, dan Praka J merupakan anggota TNI di Kodam Iskandar Muda. Mega proyek Light Rail Transit atau LRT akhirnya resmi beroperasi pada Senin 28 Agustus hari ini. Proyek yang menelan anggaran sebanyak 32,6 triliun rupiah itu beroperasi setelah beberapa kali mengalami penundaan.
Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya LRT yang sempat dirundung beberapa masalah tersebut dalam pengerjaannya. Presiden pun secara simbolis melakukan tap kartu elektronik serta menandatangani prasasti di Stasiun Cawang, tanda telah dilakukannya peresmian LRT yang memiliki benang panjang 41,2 km tersebut. Sebelum diresmikan, Jokowi pun sudah melakukan uji coba sebanyak 5 kali. Pertama pada tahun 2021 yang lalu, dari Stasiun Taman Mini Indonesia Indah hingga Stasiun Harjamukti Depok. Yang kedua pada akhir Desember 2022, dari Stasiun Harjamukti menuju Taman Mini Indonesia Indah. Uji coba ketiga pada Agustus tahun ini dari Stasiun Harjamukti ke Duku Atas. Dan yang keempat, masih pada bulan yang sama, Jokowi kembali menjajal LRT dari Stasiun Jatimulya Bekasi ke Duku Atas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat turut berdampak positif pada pengembangan alutsista militer, di antaranya pesawat terbang tanpa awak atau PTTA. Di dunia militer, PTTA bahkan dinilai sebagai game changer dalam pertempuran modern. Kita dapat melihat betapa krusialnya peranan PTTA dalam perang modern, mulai dari konflik Afghanistan, konflik Armenia-Azerbaijan, hingga konflik Ukraina-Rusia yang masih berlangsung hingga saat ini. Kemampuan dalam mengoptimalkan PTTA menjadi salah satu syarat penting guna mewujudkan TNI Angkatan Udara sebagai angkatan udara yang disegani di kawasan. Para hadirin yang saya hormati, hingga saat ini skadron-skadron PTTA di jajaran TNI Angkatan Udara telah mampu menunjukkan eksistensinya melalui berbagai operasi dan penugasan penting di berbagai penjuru Nusantara. Bersamaan itu, dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia mengawaki PTTA TNI Angkatan Udara
Maka dalam beberapa tahun terakhir, personel PTTA dilatih di Sekolah Penerbang Lanut Adi Sucipto. Lebih dari itu, untuk mengoptimalkan perkembangan PTTA, kita memerlukan skadron pendidikan yang disiapkan secara khusus sebagai sekolah lanjutan bagi penerbang PTTA secara profesional. Siswa Bintara asal Kabupaten Nia Selatan tewas ketika menjalani pendidikan di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Lampung. Kematian siswa SPN Polda Lampung yang sedang menempuh pendidikan Bintara bernama Adven Pratama Tela Umbanua menjadi sorotan publik. Adven Pratama awalnya disebut meninggal karena kelelahan usai apel siang. Korban pun sempat dibawa ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia. Pihak keluarga menilai ada kejanggalan atas meninggalnya Adven. Keluarga pun menduga ada penganiayaan yang menyebabkan Adven hingga meninggal dunia. Pasalnya setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Adam Malik Medan, ditemukan juga luka-luka tidak wajar di sekujur tubuh korban seperti luka sayatan di bagian jari tangan kanannya, bahkan juga sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. Foto sejumlah luka di bagian tubuh Adven Pratama itu kini beredar di media sosial. Foto-foto tersebut tersebar usai diposting oleh akun Facebook Mutiara Warubu pada Sabtu 19 Agustus. Dalam unggahannya, Mutiara menyebut siswa SPN Polda Lampung meninggal dunia itu adalah adiknya yang baru saja 3 minggu masuk pendidikan Bintara Polri. Mutiara meminta agar kasus kematian adiknya yang tidak wajar itu segera diusut tuntas. Puluhan buruh PT Duta Palma Group terlibat kerusuhan dengan aparat kepolisian saat unjuk rasa di PT Duta Palma Group, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Sabtu tanggal 19 Agustus sore hari. Kerusuhan terjadi merupakan buntut tidak dipenuhinya tuntutan karyawan oleh PT Duta Palma Group. Saat unjuk rasa berlangsung, upaya persuasif telah dilakukan oleh aparat kepolisian. Namun upaya itu gagal. Massa tetap ngotot memaksakan agar tuntutan mereka dipenuhi perusahaan. Aparat kepolisian yang berjaga pun telah melakukan imbauan agar massa membubarkan diri. Namun massa tidak mau dan menantang melawan petugas dengan menghunuskan senjata yang mereka bawa. Massa melawan dengan menyerang petugas dengan tembakan senjata bomen, ketapel, lemparan batu, kayu dan aktif mengejar serta menyerang petugas kepolisian. Sehingga untuk menghindari terjadinya bentrokan dan jatuhnya korban, pasukan kepolisian pun akhirnya mundur.
Massa merusak mobil petugas yang sedang terparkir, 2 unit mobil dinas, 1 unit truk Dalmas Polres Bengkayang, dan 1 unit mobil security barrier Samapta Polres Bengkayang, 2 unit mobil pribadi, 1 unit sepeda motor Babin Kamtipmas Polsek Jagoi, Babang, dan 1 unit sepeda motor Babinsa Koramil 09 Jagoi, Babang, dan V8 atau pengeras suara yang tidak sempat diselamatkan oleh anggota. Selamat pagi. Penyerangan dari massa aksi demo pada pukul 05.00 menghancurkan kantor KBL dan kendaraan-kendaraan yang dari Samapta, Polisi Polda dihancurkan juga. Semua kantor KBL dihancurkan. Ini depan kantor KBL. Semua dihancurkan. Ini pintu besar, kaca pintu besar depan kantor KBL dihancurkan. Dan berkas-berkas juga udah dibuang-buang, pembram udah bersamburan, berantakan, arsip-arsip udah dihancurkan. Ini pintu besar depan. Ini mejanya poni udah dihancurkan juga. Semua dalam-dalam sudah dihancurkan. Ruangan-ruangan komputer sudah dihancurkan semua. Ruangan Pak Budi sudah dihancurkan juga. Viral di media sosial seorang anggota TNI yang sedang memarahi ASN saat upacara peringatan detik-detik proklamasi. Menurut narasi yang dituliskan, para ASN dimarahi karena enggan menginjak lapangan yang saat itu dalam keadaan becek. Belakangan diketahui bahwa kemarahan anggota TNI itu ternyata tak hanya didasari oleh hal tersebut. Sosok TNI yang mengundang decak kagum netizen tersebut diketahui bernama Sertu Yasonta Fonao, anggota Koramil 11 Gomo Kodim 0213 Nias. Peristiwa diusirnya belasan ASN terjadi di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Kamis, 17 Agustus 2023. Sertu Yason menuturkan, peristiwa itu berawal saat upacara HUT RI akan dimulai 10 menit lagi. Kala itu, semua peserta upacara sudah berada pada barisannya masing-masing. Namun, ada satu kelompok peserta yang tidak masuk ke lapangan. Mereka diketahui kumpulan ASN beserta staf dari Puskesmas Gomo yang mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan pin korpri. Mereka memilih berada atas bahu jalan di pojok lapangan Adam Malik tersebut. Sertu Yason yang memimpin upacara itu berulang-ulang meminta kepada nakes Puskesmas itu untuk turun ke lapangan mengingat upacara akan dimulai. Namun, mereka tetap tidak mau turun lapangan yang kondisinya becek. Para ASN Puskesmas itu memilih berada di bahu jalan. Ternyata bahu jalan itu menjadi pintu masuk anggota Paskibra ke lapangan upacara. Jalur mereka terhalangi barisan ASN yang ogah becek-becekan sehingga mengganggu aktivitas baris berbaris. Pada saat itu, 10 menit lagi acara akan dimulai tetapi peserta itu tidak turun ke lapangan. Bapak Camat dan Koramil telah meminta agar mereka turun, saya sampaikan berulang kali mereka tak mau turun. Sementara yang lain sudah berada di lapangan, ucap Sertu Yasonta Fano. Siapa kamu? Turun lapangan saya tidak mau. Oh, maaf. Kalau tidak mau upacara, silakan. Saya tanggung jawab. Kalau mau tidak mau upacara, silakan. Turun ke lapangan, silakan. Bu.
Iya, kalau nggak masuk aja tuh. Masuk nggak mau disuruh. Luar biasa. Bu, silakan untuk tim kesehatan, silakan keluar, Bu. Bu, suruh aja balik itu. Silakan pulang. Silakan pulang, Bu. Pulang lapangan saya tidak mau. Susah sekali. Pulang. Beger aja balik. Beger aja balik. Bahagianya Ricky Ardianto, seorang tukang ledeng yang menjadi pemenang peserta busana adat terbaik di upacara HUT ke-78 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Mengenakan baju adat Madura, Ricky melengkapi penampilannya dengan kopiah yang tinggi menjulang hingga 50 cm. Dengan kopiahnya tersebut, membuat Ricky menjadi pusat perhatian ketika namanya dipanggil untuk menerima hadiah sepeda dari Presiden Joko Widodo. Presiden pun tampak tersenyum bahagia ketika melihat kopiah tinggi yang dikenakan oleh Ricky. Ricky sendiri tahu ekspresi Jokowi itu setelah mendapatkan kiriman video dari teman-temannya. Ricky yang sehari-harinya mengaku menjadi staf senior pemeliharaan jaringan pipa PDAM Surabaya. Ia sering mendapatkan julukan sebagai tukang ledeng. Selain senang karena terpilih menjadi peserta upacara dengan busana adat terbaik, ternyata perjuangan Ricky untuk menjadi peserta upacara tidaklah mudah. Ricky mengaku sejak tahun 2020 selalu mendaftar ikut upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Namun sebelum ini ia mengikuti upacara melalui daring karena adanya pandemi. Kemudian baru tahun ini Ricky merasa beruntung bisa berangkat ke Jakarta, hingga ia pun mempersiapkan diri dengan sangat matang. Pada awalnya sang istri pun tidak setuju Ricky memakai baju adat Madura. Namun karena ia sangat ingin memakai baju Madura, maka ia pun tetap memilih mengenakan pakaian adat Madura ini. Astagfirullah. Aduh, saya sekalian mau bilang lah ini. Aduh, Presiden. Ya minta tolonglah sama semua tukang pijet, tukang kusuk, tukang massage dimanapun berada. Saya minta tolong kali. Kalau menusuk itu, memijit itu, janganlah dipijit perut ya. Itu bahaya sekali loh. Kita kalau dokter bedah itu ya, salah satu yang paling kita takut kalau kita mengoperasi orang yang sering membuat orang itu celaka, operasinya nggak berhasil atau bahaya karena perlengketan. Nah, salah satu penyebab perlengketan itu adalah karena dikusuk-kusuk perutnya, dipijit-pijit. Nah, kalau kita dipijit-pijit itu akan terbentuk mikrolesi.
nanti omentum, usus, organ-organ itu akan bersatu menempel membentuk perdarahan baru. Sistem pembuluh darah baru di situ, jadi melekat menjadi satu. Nah, kalau kita operasi itu setengah mati betul. Ampun kali kadang-kadang. Harusnya mudah, harusnya gampang, jadinya bahaya ke pasien. Jadi aku minta tolong ya, sama semua tukang pijet, tukang kusuk, tukang masas, jangan dikusuk perut itu, nggak boleh ya. Kalau mau badan, kepala, paha, semua segala macam terserah. Ya, tapi kalau perut minta tolong ya. Dan teman-teman semua, ya saya astagfirullah, mohon maaf. Kok ngomongnya berapi-api ya. Saya baru operasi tadi sulit sekali karena ibunya selalu pijet-pijet perutnya, betul letak katanya. Jadi dipijet sering perutnya sama dukun pijet. Itu bahaya sekali, dia nggak boleh ya. Jangan. Jadi saya mohon maaf. Tapi kalau bisa di-share video ini, disampaikan di tag tukang-tukang pijet, tukang-tukang kusuk, tukang-tukang masas dimanapun berada, di tag ya, di mention namanya. Biar dia bisa aware dan waspada bahwasanya apa yang dia kerjakan itu bisa membahayakan dan membuat orang kehilangan nyawa. Akhirnya operasinya gampang, lancar, jadi perlengketan, perdarahan, kena usus, kena kandung kemih. Sorry tadi terputus, habis memori handphonenya. Enggak, saya cuman tadi agak sedikit bete karena baru selesai operasi. Operasinya tadi lengket sekali. Seharusnya tadi saya bawakan bayinya, cuman karena lengket sekali jadi operasinya lama, bayinya nggak sempat saya bawa. Dan saya bete, makanya tadi ngomongnya agak berapi-api ya. Enggak, saya sebenarnya cuma mau mengingatkan ya. Memang berbahaya sih, terutama kalau tidak dilakukan oleh terapis yang sudah mendapatkan pelatihan dan memiliki sertifikat ya. Jadi kalau pijit-pijit tradisional itu janganlah dihindarilah perut ya. Bahkan kalau oleh terapis pun, kalau menurut pendapat saya pribadi ya, terserah mau setuju atau enggak. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, bahkan oleh terapis pun kalau perut jangan. Karena memang seperti saya katakan tadi, mungkin pada saat dikusuk itu bisa saja nggak terjadi apa-apa, tapi akan terjadi mikrolesi, dia seperti memar atau beram sedikit-sedikit memang. Tapi ini kalau misalnya ada organ usus atau omentum atau organ-organ penting lain itu nanti kalau menempel di situ, dia akan membentuk pembuluh darah baru sehingga nanti terjadi perlengketan. Nah ini nanti waktu kita operasi ini sulit banget memang. Jadi saran saya ya, saya mohon maaf sekali lagi saya ulangi ya, janganlah kalau bisa mengusuk perut itu nggak boleh ya. Terserah kalau mau mengusuk bagian-bagian tubuh yang lain terserah ya, tapi kalau untuk perut, kalau dari saya larang ya, jangan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan kalau sahabat menganggap ada manfaat silahkan share video ini sebanyak-banyaknya supaya manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Terima kasih, assalamualaikum, dadah. Dan pada suatu ketika dia bilang dia mau berhenti sekolah. Itu mengejutkan aku banget sih, karena sekolahnya itu belum sampai 1 minggu. Kalau aku nggak salah baru masuk 3 atau 4 hari gitu ya. Bayangkan 3 atau 4 hari masih masa adaptasi banget. Dia bilang dia mau berhenti sekolah. Dan ketika semuanya sudah dibayarin, ya menurut kalian apa responku? Pasti aku marah, pasti aku akan tegur. Dia tetap bilang keputusanku sudah bulat kak untuk berhenti. Enak banget dalam hatiku. Tentu saja aku akan melakukan berbagai cara untuk dia ya tidak jadi berhenti sekolah. Salah satunya aku bilang ya, kalau kamu berhenti sekolah, aku akan memberikan tindakan hukum untuk kamu. Tetap dia mau berhenti sekolah. Pokoknya walaupun aku di penjara, aku mau berhenti sekolah. Dan akhirnya aku bilang ya, kalau kamu mau berhenti sekolah boleh, kamu ganti dulu uangku, aku bilang kan. Karena banyak uang yang sudah aku habiskan, 47 juta. Tujuannya apa? Apakah aku suruh dia ganti? Aku tahu dia nggak punya duit. Maksud tujuanku adalah, ya kalau misal kamu nggak bisa ganti, ya udah belajar aja di situ, kayak gitu kan. Ini adalah usahaku untuk buat dia itu, ya udah kamu balik ke sekolah. Tapi dia nggak mau mendengarkan, bahkan aku telepon nggak diangkat, aku chat juga aku tegur, nggak digubris juga, dia tetap mau berhenti sekolah. Kalau misalnya anakku bilang, "Pak, aku mau berhenti sekolah, Pak," padahal baru aja aku bayarin semuanya, pasti aku bentak, pasti aku marahin. Enak aja lu bilang mau berhenti sekolah. Lu pikir bayar pakai daun? Ya pasti ku marahin, pasti ku bentak, enak aja. Anakku sendiri akan lebih ku kerasin daripada si Farel, karena Farel anak orang lain kan. Atau kalian bayangin aja kalau kalian di rumah bilang dengan bapak emak kalian, yang baru aja bayarin sekolah kalian sampai dengan puluhan juta, terus kalian bilang, "Mak, Pak, aku mau berhenti sekolah." Aku pikir pasti ada barang yang melayang ke kalian pasti ya. Dan itu tuh menurutku adalah suatu hal yang wajar, di mana ya orang tua pasti ngajarin ya jangan dong berhenti sekolah kayak gitu ya. Apalagi dana yang dikeluarkan itu juga nggak main-main. Kan
Aku nganggapnya jadinya Farel nganggap ini main-main, padahal aku serius banget. Dok, apa pelajaran yang dokter ambil dari kisah Farel ini? Yang pertama, mungkin jangan terlalu banyak bantu orang kali ya. Aku terlalu kepoin bantuin orang. Atau mungkin aku belum ketemu dengan orang yang tepat saja. Ini semua tentang attitude menurutku ya. Akhirnya attitude yang kurang baik, akhirnya aku memutuskan, udah ini menurutku tidak baik lagi. Suatu attitude yang tidak baik dan tidak terpuji inilah yang memutuskan saya untuk melepas dia. Salah satunya adalah memberikan konten menjelek-jelekkan, itu menurut saya itu tidak pas ya. Apalagi kalau misalnya orang tersebut sudah pernah membantu kamu atau berjasa dengan kamu, itu sebenarnya tidak pas untuk kita jelek-jelekkan. Kalau Farel nonton video ini, di mana sih salah aku? Di mana kurangnya aku? Pernah nggak aku bersalah dengan Farel? Dan semua aku kasih yang terbaik untuk dia. Jadi aku bingung juga, salah dan kurangku tuh ada di mana? Dan juga attitude untuk merekam pembicaraan orang tua di situ ya, itu sangat menurutku sangat tidak pas dan tidak pantas sih menurutku. Maka di detik ini tanggal 11 Agustus saya juga mengumumkan bahwa Farel bukan lagi adik angkat saya dan dia bukan siapa-siapa saya dan tidak ada hubungan apapun lagi dengan saya ataupun juga semua perusahaan saya. Tahu enggak Anda bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. India tuh merdeka tadi karena diberi hadiah oleh Inggris. Malaysia diberi hadiah oleh Inggris, merdeka. Amerika merdeka mengusir penduduk asli. Australia mengusir penduduk asli. Indonesia tidak, mengusir penjajahnya. Hanya Indonesia. Ada yang mengatakan banyaklah negara yang mengusir penjajah seperti Vietnam, Aljazair itu sudah menjadi negara mau diinvasi, diusir. Kalau Indonesia dari belum ada menjadi ada itu dengan cara bersatu usir penjajah. Bahkan dulu Indonesia pun sebenarnya mau diberi kemerdekaan itu dengan hadiah. Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman sudah dipanggil ke Dalat. Oke, pemerintah Jepang sebagai penjajah akan memberi kemerdekaan kepadamu tanggal 24 Agustus. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, Rajiman setuju. Oke, kita merdeka. Tapi pulang ke Indonesia dicegat oleh anak-anak muda seperti saudara Bung. Harus merdeka sekarang. Nggak bisa, kata Bung Karno. Saya sudah berjanji tanggal 24 akan ngambil kemerdekaan ke Tokyo. Bung Hatta juga enggak mau. Lalu diberitahu, Bung, kalau tidak merdeka sekarang, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Karena menurut konvensi Wina, itu PBB pada waktu itu, konvensi Liga Bangsa-Bangsa, bekas suatu negara jajahan, yang penjajahnya kalah perang harus mengembalikan negara jajahannya ke penjajah sebelumnya. Lah itu konvensi Wina. Itu sebabnya Belanda tahun 46 masuk nyerang ke sini. Itu atas izin PBB karena menurut PBB ambil di Indonesia. Tapi Syahrir dan kawan-kawan anak muda itu, Bung merdeka sekarang. Tidak, kata Bung Karno. Kalau tidak merdeka kami culik. Diculik. Diculik benar. Diculik. Di mana merdeka? Dibawa ke Rengas Dengklok. Disitulah Bung Karno tanggal 16 Agustus bersama Bung Hatta mengucapkan proklamasi kemerdekaan. Menaikkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ntar dulu, itu kan 16 Agustus tuh, 16 Agustus aja kan gembira dulu. Pulang, Bung Karno pulang sore, lalu saya tadi diculik karena dipaksa ya saya mengucapkan ke... Iya ya betul nih ada ceritanya. Karena dipaksa saya oleh anak-anak muda ini katanya. Ya saya terpaksa mengucapkan kemerdekaan, tapi katanya, kata Bung Karno, kemerdekaan yang saya ucapkan tadi itu tidak sah. Karena tidak ada yang mendengarkan, cuma 7 orang anak-anak ini. Cuma anak-anak ini revolusioner. Kita harus merdeka, tidak usah nunggu 24 Agustus. Besok pagi kita ulangi proklamasi kemerdekaan. Itulah terjadinya kemerdekaan 17 Agustus. Merdeka sendiri, saudara, bukan hadiah seperti Malaysia tuh. Nih kamu merdeka, nih Brunei kamu merdeka, nih. Kita merdeka sendiri, usil penjajah. Ketika kita proklamasi, penjajah mau datang, kita lawan. Bersatu kita, bersatu mengusir penjajah, jadilah Indonesia merdeka.